Pernahkah kalian melihat mural yang begitu indah di gang sempit, lalu tiba-tiba ada yang mencoba merusaknya? Bagaimana kalau mural itu dijaga oleh robot berduri yang bisa berubah dari kendaraan? Yuk, tonton sampai habis kisah ajaib Oni dan Echidna Traike di kota lama ini. Pemandangan kota Fajar Kilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah, penuh semangat dan kebaikan. Herba, sebelum mulai, yuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kisah-kisah ondel-ondel penuh makna seperti ini bisa terus berlanjut. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai kisahnya dengan hati yang tenang dan niat baik. Bunga mekar? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita akal, seni, dan rasa cinta terhadap budaya. Bunga sepatu? Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya, biar komentar kita membawa berkah dan pahala. Tulip. Mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan terus menjaga kebaikan, keindahan, dan persaudaraan. Karena setiap perbuatan baik sekecil apapun pasti dilihat olehnya. Bunga matahari. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kasyash ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Dari ayat ini, kita belajar bahwa menjaga seni dan budaya juga bagian dari syukur dan usaha menebar kebaikan di dunia. Teman-teman, tulis juga asal kota kalian di kolom komentar ya. Biar kita tahu dari mana saja penonton kisah ondel-ondel hari ini wajah tersenyum dengan mata bahagia. Tonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada pertanyaan seru di deskripsi. Yang jawabnya benar akan dapat doa hadiah spesial di penutup. Bintang bersinar. Di sebuah gang sempit di kota lama, yang dindingnya dipenuhi warna masa lalu dan aroma kopi dari warung kecil di ujung jalan, berdirilah ondel-ondel Oni, sosok besar dengan wajah merah cerah dan hiasan kepala dari janur kuning yang berkilau saat terkena cahaya matahari sore. Di tangan kirinya tergenggam kuasket besar yang warnanya sudah bercampur antara biru, merah, dan emas. Sementara di tangan kanannya, ia membawa kaleng cat yang sudah hampir kosong, namun semangat di wajahnya justru semakin penuh warna. Gang itu begitu sempit hingga dua orang dewasa harus berjalan miring untuk bisa berpapasan, tapi di sanalah Oni menorehkan mimpi-mimpi tentang kebudayaan Betawi di atas dinding tua yang mulai terkelupas. Setiap sapuan kuasnya seperti membawa napas kehidupan bagi tembok yang dulu kusam itu. Warna merah dan hijau menggambarkan keberanian, warna kuning menggambarkan keceriaan, dan warna putih melambangkan ketulusan hati warga Betawi yang selalu terbuka terhadap siapapun. Sambil bekerja, Oni bersenandung pelan, suaranya berat tapi lembut, seolah lagu itu sudah lama jadi bagian dari dirinya. Ondel-ondel jagoan kota, jaga seni jaga budaya. Lagu itu mengalun dan menggema lembut di gang yang dipenuhi suara kehidupan. Langkah kaki anak-anak sekolah, deru motor yang melintas pelan, dan tiupan angin yang membawa aroma sate dari ujung jalan. Namun di antara semua itu, Oni tetap fokus. Ia tahu, mural ini bukan sekadar lukisan, ini adalah simbol semangat agar generasi muda tak lupa pada akar budayanya. Di samping Oni, berdiri sebuah kendaraan roda 3 kecil dengan bentuk yang tidak biasa. Tubuhnya menyerupai seekor landak logam berwarna perak keunguan, duri-duri kecil di punggungnya bergetar halus setiap kali angin lewat. Itulah Echidna Traike, sahabat dan alat bantu Oni yang luar biasa. Ia bukan sekadar kendaraan, tapi juga robot kecil yang bisa berpikir, berbicara, dan kadang bertingkah lucu seperti anak kecil. Echidna, tolong ambilkan cat kuningnya dong, pinta Oni sambil tersenyum. Lampu kecil di mata Echidna menyala biru, menandakan ia paham. Dengan roda-rodanya yang bisa berputar ke segala arah, Echidna Traike meluncur ke arah tumpukan kaleng cat di sudut gang. Sambil berjalan, terdengar bunyi lembut seperti dengungan lebah dari tubuhnya, bunyi khas dari energi listrik yang mengalir di dalam mesinnya. Ia mengambil kaleng cat dengan penjepit kecil yang muncul dari dadanya, lalu kembali ke sisi Oni. Ini catnya, Oni. Tapi hati-hati, baunya agak tajam, katanya dengan suara elektronik ceria. Oni tertawa pelan. Tenang aja, hidung ondel-ondel kuat. Dulu aja aku sempat berdiri di tengah asap sate 3 jam tanpa pingsan.
Echidna tertawa dengan bunyi, bip bip bip, seperti musik robot kecil. Suara mereka membuat beberapa anak yang lewat berhenti sejenak. Anak-anak itu kagum melihat sosok ondel-ondel hidup yang melukis mural, ditemani robot lucu yang bisa bicara. Mereka menatap dengan mata berbinar, seolah sedang melihat keajaiban dunia modern dan tradisi bersatu di depan mata mereka. Oni menatap anak-anak itu lalu berkata lembut, "Nak, ini bukan cuma tembok. Ini cermin hati kita. Kalau kalian jaga seni, berarti kalian jaga diri." Anak-anak itu mengangguk serius, walau sebagian belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu kata-kata Oni punya makna besar. Di atas tembok, lukisan mulai terbentuk, wajah-wajah ondel-ondel, topeng Betawi, bajai tua, alat musik tanjidor, dan siluet penari lenong. Setiap garis punya kisah, setiap warna punya arti. Bahkan burung-burung kecil yang terbang di atas gang seakan ikut memperhatikan dengan rasa kagum. Angin sore mulai bertiup, membawa dedaunan kering yang menempel di duri Echidna Traike. Ia menggeliat sedikit, menyalakan kipas mungil di dalam tubuhnya agar daun-daun itu beterbangan pergi. Sementara Oni menyeka keringat dari dahinya. Walau ia terbuat dari kayu dan kain, peluh yang ia rasakan seperti nyata, karena semangatnya juga nyata. Beberapa orang tua yang lewat berhenti sebentar. "Wah, bagus banget, nih. Kayak mural di zaman dulu, tapi lebih hidup," kata seorang bapak berpeci sambil membawa kantong belanja. "Terima kasih, Pak. Semoga mural ini bisa bikin warga makin cinta budaya," jawab Oni dengan ramah. Echidna menimpali, "Dan semoga nggak ada yang coret-coretin lagi ya." Semua tertawa kecil mendengar komentar polosnya. Di sudut gang, tampak warung kopi tua milik Pak Jailani, yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Dari sana tercium aroma kopi Betawi yang khas, pahit, kuat, dan harum. Suara cangkir beradu dengan meja kayu terdengar pelan. Pak Jailani menatap Oni dan Echidna dengan senyum bangga. "Andai semua orang kayak kalian, nih, kota ini pasti makin indah." Sambil tetap melukis, Oni menjawab, "Kita semua bisa, Pak. Asal mau bareng-bareng jaga yang baik, insya Allah budaya nggak akan hilang." Echidna mengangguk dengan wajah yang seolah serius, lalu tiba-tiba bersin listrik kecil. "This UPS, maaf, ada debu masuk ke sensor hidungku," katanya. Semua yang mendengar langsung tertawa lagi. Di sela-sela tawa itu, Oni menatap muralnya dengan tatapan haru. Ia teringat masa kecilnya, waktu dirinya masih sekadar boneka besar yang digotong keliling kampung untuk menari di hajatan. Tak pernah ia sangka, suatu hari ia akan hidup dan bisa melukis. Allah memang maha kuasa, gumamnya pelan, dari kayu dan kain bisa lahir niat untuk menjaga seni. Echidna mendekat pelan, menyalakan lampu kecil di dadanya, menyorot mural yang mulai berwarna penuh. "Keren banget, Oni. Aku suka bagian yang ada tanjidornya, kelihatan kayak musik bisa keluar dari tembok." Oni tersenyum. "Iya, karena seni itu hidup. Selama ada yang mau mendengarkan, ia akan terus bersuara." Sore makin larut. Cahaya oranye keemasan menembus celah atap seng yang bolong, menciptakan pola cahaya seperti lukisan dari langit. Setiap sapuan kuas Oni terasa seperti doa, setiap tetes cat yang jatuh seperti harapan yang menetes untuk masa depan. Di antara semua itu, Echidna tetap setia menunggu perintah, sesekali memutar roda belakangnya agar posisi Oni lebih nyaman. Mural itu kini hampir separuh jadi, dan gang yang tadinya kusam kini tampak seperti koridor menuju dunia warna. Seolah-olah siapapun yang berjalan melewatinya akan ikut merasakan semangat Betawi yang hidup di sana. Semangat tawa, semangat gotong royong, semangat menjaga budaya. Namun, di ujung gang, ada bayangan samar. Seseorang berdiri memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak tersenyum. Tangannya menggenggam kaleng semprotan cat hitam. Tapi Oni dan Echidna belum sadar. Mereka masih tenggelam dalam keceriaan, dalam keyakinan bahwa keindahan akan selalu dijaga oleh niat baik. Malam pun turun perlahan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, dan aroma malam kota lama mulai mengisi udara. Echidna menyalakan lampu kecil di punggungnya, menerangi bagian mural yang masih setengah jadi. "Oni, malam ini kita lanjut?" tanyanya lembut. Oni menatap langit. "Kita lanjut sedikit lagi, Echidna?"
Seni nggak boleh berhenti sebelum waktu mengizinkan. Dan begitu, di antara cahaya lampu temaram dan suara jangkrik, Oni terus melukis. Setiap goresan catnya terasa seperti janji. Janji untuk menjaga warisan nenek moyang, janji untuk menghidupkan kembali semangat yang pernah hampir padam. Sementara Echidna tetap berjaga, roda-rodanya perlahan berputar, mengeluarkan suara lembut seperti lagu pengantar tidur bagi tembok yang kini berubah menjadi kanvas kehidupan. Mural itu belum selesai, tapi semangatnya sudah menyala. Di balik warna, Oni tahu, setiap garis adalah doa, dan setiap warna adalah cinta. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah atap seng di gang sempit kota lama, membuat butiran debu tampak berkilauan di udara seperti bintang-bintang kecil yang menari. Di bawah cahaya itu, Oni dan Echidna Traike bekerja bahu-membahu menyelesaikan mural budaya Betawi di dinding tua yang mulai kusam. Temboknya retak di beberapa bagian, tapi Oni tahu, di balik retak itu, ada sejarah panjang kehidupan kampung yang tak boleh dilupakan. Oni menatap dinding itu dengan penuh kasih, seolah sedang berbicara kepada teman lama. "Tenang aja, tembok," katanya pelan sambil menyapu kuas ke arah permukaan kasar. "Kita akan bikin kamu cantik lagi. Kamu bakal ceritain kisah kampung ini ke semua orang." Echidna Traike yang berdiri di sampingnya mengedipkan lampu mata birunya. "Aku bantu dari sini, Oni," katanya sambil mengangkat kaleng cat ke atas dengan penjepit kecil dari tubuh logamnya. Ia memutar tubuh, memancarkan suara klik-klik lembut dari roda-roda kecilnya. Mereka mulai menggambar motif ondel-ondel besar di tengah dinding. Wajahnya ramah dengan senyum khas, lengkap dengan hiasan kepala dari pita berwarna merah dan kuning. Di sisi kanan, Oni melukis rombongan tanjidor, alat musik khas Betawi seperti klarinet, trombon, dan drum yang disusun membentuk pawai gembira. Dari ujung lain, Echidna membantu menggambar motif batik Betawi dengan pola pucuk rebung, gigi balang, dan bunga melati yang saling berjalin indah. Warna-warna cat mulai menyatu, merah menyala, biru laut, kuning keemasan, hijau daun muda. Setiap warna seolah membawa makna. Merah untuk keberanian, hijau untuk kesuburan, biru untuk kedamaian, dan kuning untuk sukacita. Oni tak sekadar melukis, ia sedang menulis kisah cinta pada budaya. Ia tahu, seni bukan hanya bentuk, tapi juga doa yang diwarnai harapan. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar dari ujung gang. "Lihat, ondel-ondel bisa melukis," seru seorang bocah laki-laki. Dari balik gang, anak-anak kampung mulai berdatangan, ada yang masih memakai seragam sekolah, ada yang membawa bola plastik, bahkan ada yang masih mengunyah gorengan dari warung sebelah. Mereka berlarian mendekat, berhenti di jarak aman, lalu duduk di pinggir jalan menonton. "Keren banget. Itu yang digambar Tanjidor ya, Bang Oni?" tanya seorang anak perempuan dengan rambut dikuncir dua. Oni tersenyum hangat. "Iya, ini Tanjidor, alat musik kebanggaan Betawi. Kamu tahu nggak, kalau Tanjidor itu dulunya dimainkan di upacara adat, pesta rakyat, dan penyambutan tamu penting." Anak-anak itu saling berpandangan dan mengangguk kagum. Echidna Traike menimpali dengan gaya lucunya, "Aku juga bisa bikin suara kayak trompet, nih." Ia menyalakan pengeras suara kecil di dadanya dan memainkan bunyi, tutut-tutut. Anak-anak langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lucu banget. Echidna kayak Tanjidor robot." Oni ikut tertawa. Nah, itu dia. Budaya lama dan teknologi baru bisa saling bantu, asal niatnya baik. Suasana di gang itu berubah menjadi panggung kebahagiaan. Warga yang lewat berhenti sebentar untuk melihat mural yang mulai tampak hidup. Ada ibu-ibu membawa belanjaan, bapak-bapak yang baru pulang kerja, dan kakek-kakek yang duduk di bangku bambu sambil menyeruput kopi. Semua terpukau melihat perpaduan unik antara ondel-ondel besar dan robot kecil bekerja bersama. "Masya Allah, indah banget," gumam seorang ibu. "Udah lama gang ini nggak seindah ini." Oni tersenyum sambil terus menggoreskan kuas. Seni itu seperti doa, Bu. Kalau dikerjakan dengan cinta, hasilnya juga membawa bahagia. Tiba-tiba, dari ujung gang, terdengar suara keras, "Tss." Diikuti derit roda sepeda motor yang berhenti mendadak. Anak-anak spontan menoleh. 3 orang laki-laki muda turun dari motor, masing-masing membawa kaleng semprotan cat hitam.
Wajah mereka tertutup masker, mata mereka tajam menatap mural yang baru separuh jadi itu. Wah, apaan nih? Mural kampung? Hah, norak, kata salah satu di antara mereka, suaranya kasar. Yang lain menimpali, yuk, kita ubah dikit biar keren. Warna hitam biar lebih modern. Hehe. Anak-anak langsung saling berbisik ketakutan. Beberapa mundur perlahan, memegang tangan teman-temannya. Oni menatap mereka dengan wajah cemas tapi tetap tenang. Ia tahu kelompok ini, para perusak tembok yang sering mencoret-coret dinding warga hanya untuk kesenangan. Mereka tidak paham makna seni, tidak tahu bahwa setiap goresan punya cerita. Adik-adik, mundur dulu ya, kata Oni dengan suara dalam. Ia menurunkan kuasnya perlahan. Cahaya dari sinar sore membuat wajahnya tampak tegas namun tetap lembut. Tembok ini bukan milik pribadi, ini milik kita semua. Tolong jangan rusak. Tapi para perusak itu hanya tertawa. Hahaha, boneka bicara. Lucu banget. Nih, kita kasih warna baru ya, biar makin artistik. Salah satu dari mereka mengangkat kaleng semprotan, mengocoknya dengan suara klek-klek-klek yang membuat suasana mendadak tegang. Anak-anak menjerit kecil. Echidna Traike yang sedari tadi diam, langsung menyalakan sistem pertahanannya. Matanya berubah dari biru menjadi merah menyala, tubuhnya bergetar, dan terdengar bunyi listrik halus dari dalam mesinnya. Oni, sepertinya mereka tidak mau damai, katanya dengan suara rendah. Oni menatapnya, lalu menoleh pada anak-anak. Cepat, semua mundur ke belakang. Di balik warung Pak Jaelani, ayo. Anak-anak menurut, berlari kecil sambil menatap khawatir. Beberapa dari mereka menutup telinga, takut mendengar suara semprotan Cat. Para perusak mendekat. Ayo, kita semprot aja. Biar ondel-ondel ini jadi hitam semua. Hahaha. Echidna bergerak maju pelan. Roda-rodanya berputar halus tanpa suara. Walau kecil, tubuhnya terbuat dari logam kuat. Dari punggungnya mulai keluar kilatan listrik kecil, seperti petir mini yang menari di udara. Oni, kata Echidna pelan, aku siap kalau harus melindungi karya ini. Oni menatap muralnya yang belum selesai, wajah ondel-ondel yang tersenyum, warna batik yang lembut, harmoni tanjidor yang sudah tergambar setengah. Ia tahu, seni ini bukan hanya miliknya. Ini milik semua warga, simbol kebaikan dan persatuan. Baik, Echidna, katanya lirih, kalau mereka datang dengan niat merusak, kita harus melindungi dengan niat yang benar. Namun sebelum Echidna bergerak, Oni mencoba satu kali lagi berbicara dengan hati. Kalian, tolonglah, jangan rusak ini. Tembok ini udah tua. Mural ini buat semua warga, bukan buat pamer. Ini kisah tentang kita, tentang Betawi yang ramah dan terbuka. Salah satu perusak itu berhenti sejenak, tapi temannya menepuk pundaknya. Udahlah, ngapain dengerin boneka? Gas. Farah. Dari semprotan Cat hitam terdengar, menembus udara sore yang tenang. Tetesan Cat pertama jatuh di ujung gambar batik, membuat warna kuningnya lenyap dalam sekejap. Oni terdiam, hatinya terasa perih. Ia memandangi noda hitam itu seperti luka di hati. Echidna memindai situasi dengan sensor cahaya. Oni, mereka sudah mulai, katanya dengan nada tegas. Lampu merah di matanya makin terang, duri-duri kecil di punggungnya berdiri tegak, memantulkan kilatan listrik biru. Oni hanya bisa menatap. Ia bukan makhluk yang suka kekerasan. Ia lahir untuk menghibur, bukan berkelahi. Tapi ia tahu, kebaikan kadang perlu dijaga. Dan menjaga keindahan juga bagian dari ibadah. Angin sore mulai berembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, suara semprotan Cat bercampur dengan dengung listrik dari Echidna. Beberapa warga mulai berdatangan dari ujung gang, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri ragu, takut tapi juga penasaran. Echidna berputar pelan ke arah Oni. Aku minta izin, Oni. Oni mengangguk pelan, matanya lembut namun tegas. Lakukan, tapi jangan sakiti siapapun. Kita cuma lindungi muralnya. Sekilas, sebelum berubah bentuk, Echidna menatap mural itu. Ia tampak seperti mengerti maknanya. Aku janji, seni ini nggak akan padam. Dan di saat itulah udara di gang seakan berhenti sesaat. Listrik di tubuh Echidna Traike mulai bergetar kuat.
Bunyi death, death terdengar semakin kencang. Duri-duri di punggungnya berputar, menyalakan cahaya biru terang yang menyilaukan seluruh gang. Para perusak mundur sedikit, kaget melihat robot kecil yang tiba-tiba bersinar. Echidna Traike menatap Oni satu kali lagi. Oni memberi anggukan mantap. Bismillah, ucapnya pelan. Kilatan listrik pun meledak lembut, menerangi gang dengan cahaya berpendar seperti bola api biru, dan dalam sekejap, Echidna mulai menggulung tubuhnya menjadi bola logam berputar, bersiap untuk berubah wujud. Anak-anak yang bersembunyi di balik warung menatap dengan mata melebar, sementara Oni berdiri tegak di depan muralnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di antara suara angin, semprotan cat, dan kilatan listrik, satu hal terasa jelas di udara. Mereka tidak hanya melukis seni, mereka sedang menjaga warisan jiwa Betawi. Udara di gang kota lama mendadak berubah. Yang tadinya hangat oleh tawa anak-anak, kini jadi tegang. Semprotan cat hitam mulai dilepaskan dengan suara mendesis tajam. Semburannya liar, menyebar ke udara, menutupi sebagian warna cerah mural. Tetes-tetes cat itu seperti hujan kegelapan yang jatuh ke atas harapan. Dalam hitungan detik, sebagian motif batik Betawi yang tadi berkilau kini menjadi noda hitam pekat. Oni berdiri terpaku. Ia menatap mural itu seperti seorang pelukis yang baru saja melihat mimpinya dirobek di depan mata. Di balik wajahnya yang terbuat dari kayu dan cat, ada getar marah yang jarang muncul. Ondel-ondel itu biasanya lembut dan sabar, tapi kali ini matanya menyala sedikit lebih terang. Ia menatap kelompok perusak yang tertawa puas. Namun sebelum Oni sempat melangkah, Echidna Traike, sahabat kecilnya yang selalu ceria, tiba-tiba berubah tenang. Cahaya biru di matanya berdenyut pelan. Lalu terdengar suara khas, seperti listrik yang bersiap untuk melepaskan diri dari penahannya. Semua anak yang bersembunyi di balik warung menatap dengan rasa campur aduk antara takut dan kagum. Dari balik tumpukan kotak minuman, seorang anak berbisik, Echidna kenapa? Lampunya nyala terang banget. Tuh? Yang lain menjawab, dia mau bantu Oni, kayak di film robot-robot itu. Lalu, dalam sekejap, suasana berubah jadi seperti adegan ajaib dari mimpi. Tubuh Echidna Traike mulai bergetar. Roda-roda kecil di bawahnya berhenti berputar, lalu masuk perlahan ke dalam tubuh logamnya. Duri-duri di punggungnya berdiri tegak, menyala dengan warna biru listrik. Bunyi, terdengar makin kuat. Oni langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ia menegakkan tubuhnya, menatap penuh keyakinan, lalu berteriak lantang, "Lindungi mural kita, Echidna!" Teriakan itu bergema di antara dinding sempit gang tua, seperti gema dari masa lalu yang memanggil semangat baru. Dan di saat yang sama, Echidna menggulung tubuhnya. Ia memeluk dirinya sendiri, duri-duri logamnya berputar cepat membentuk lingkaran bola sempurna. Dari sela-sela duri itu, cahaya biru listrik keluar, memercik seperti petir kecil. Udara di sekitarnya bergetar, daun-daun di tanah terangkat, rambut anak-anak yang menonton berdiri karena efek statisnya. Bola listrik itu berputar semakin cepat, menimbulkan pusaran angin kecil. Cat hitam yang sempat melayang di udara terhambur, beterbangan menjauh. Suara dengungan mesin dan gemuruh listrik berpadu jadi simfoni kekuatan. Lalu, boom! Dengan satu lompatan besar, bola itu melesat ke atas, memantul dari dinding ke dinding seperti cahaya biru yang hidup. Wah! Anak-anak berteriak kagum, setengah takut, setengah takjub. Hebat! Dia berubah. Dari bola berkilau itu, permukaan logam mulai bergerak. Duri-duri membuka diri seperti kelopak bunga baja yang mekar. Roda berubah menjadi kaki logam dengan sendi berlapis besi halus. Bagian dadanya terbelah, menampakkan inti energi berwarna biru yang berdenyut seperti jantung hidup. Kepala kecil Echidna kini memanjang, membentuk wajah robot landak yang gagah, dengan dua antena seperti telinga di sisi kepalanya. Dari matanya keluar cahaya biru terang, seolah mata itu bisa melihat kebenaran dan keburukan sekaligus. Ia berdiri tegak, robot landak berduri dari logam perak, tinggi hampir 2 kali manusia dewasa, tubuhnya memantulkan cahaya langit sore yang mulai jingga. Para perusak yang tadinya tertawa kini terdiam. Salah satu menjatuhkan kaleng cat dari tangannya. Apa itu? Robot, katanya dengan suara gemetar.
Yang lain mundur beberapa langkah. Gila, dia hidup. Echidna Traike, yang kini telah berubah sepenuhnya menjadi Echidna Defender Mode, memancarkan cahaya lembut dari dadanya. Ia menatap Oni sejenak, seolah meminta restu. Oni mengangguk pelan, lakukan yang terbaik, tapi jangan sakiti siapapun. Kita jaga mural ini dengan kasih, bukan dengan amarah. Robot itu menunduk sedikit, memberi salam hormat. Dipahami, Oni. Suaranya kini berat, bergetar seperti gemuruh petir di balik awan. Ia lalu melangkah ke depan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar lembut. Anak-anak di balik warung menahan napas. Seekor kucing yang tadi duduk di dekat ember cat lari ketakutan, ekornya mengembang. Salah satu perusak memberanikan diri. Heh, jangan sok jago, ya. Ini cuma mesin. Tapi sebelum dia sempat semprot cat lagi, Echidna mengangkat tangannya. Dari duri-duri di punggungnya keluar kilatan petir biru lembut, membentuk semacam medan pelindung transparan di depan mural. Cahaya itu berkilau seperti kaca tipis, namun memantulkan semua semburan cat hitam yang datang. Cat yang ditembakkan malah memantul balik, menimpa sepatu si perusak sendiri. Mereka menjerit kaget. Ah, sepatuku jadi item semua? Anak-anak yang menonton menahan tawa. Echidna berdiri tegak, suaranya menggema di seluruh gang. Seni bukan untuk dirusak. Warna bukan untuk dihapus. Setiap garis punya jiwa, dan setiap gambar adalah doa. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Oni sendiri menatap Echidna dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menduga bahwa sahabat logam kecilnya bisa berbicara seindah itu. Echidna menatap mural itu, wajah ondel-ondel yang setengah tertutup cat hitam. Ia mengangkat tangannya, menembakkan gelombang energi lembut, bukan untuk menyerang, tapi untuk membersihkan. Sinar biru itu meluncur seperti sapuan kuas raksasa dari langit. Setiap bagian dinding yang terkena sinar itu bersinar sebentar, lalu cat hitam lenyap perlahan, digantikan warna asli mural yang kembali hidup. Warga yang berdatangan di ujung gang terperangah. Subhanallah, gumam seorang ibu. Kayak mujizat. Anak-anak bersorak pelan, hidup Echidna. Lindungi muralnya. Para perusak yang tadi berani kini panik. Mereka saling mendorong untuk lari, tapi satu di antaranya terpeleset oleh cat sendiri. Oni bergegas mendekat, bukan untuk memarahi, tapi untuk mengingatkan. Nak, jangan rusak keindahan. Kalau kalian mau lukis, aku kasih tembok sebelah. Tapi jangan hapus sejarah ini. Pemuda itu menatap Oni, wajahnya campur antara malu dan takut. Ia mengangguk pelan, lalu berlari pergi bersama temannya. Echidna menurunkan tangan logamnya, lalu perlahan mematikan cahaya di dadanya. Energi biru yang berputar-putar di sekitarnya mulai mereda. Dari belakangnya, anak-anak berlari keluar sambil bertepuk tangan. Hebat banget! Kayak pahlawan robot. Nama jurusnya apa? Echidna? Ajari aku bikin bola listrik juga dong. Echidna tertawa dengan suara mekanis lembut. Hehe, aku tidak punya jurus, aku cuma punya niat baik. Oni mendekat, menepuk kaki logam besar Echidna dengan lembut. Terima kasih, sahabat. Kau sudah jaga bukan cuma mural, tapi juga hati anak-anak ini. Robot landak itu menunduk sedikit, kemudian perlahan mengecil kembali, logam-logamnya bergeser dengan bunyi halus seperti roda gigi musik. Duri-durinya kembali melipat, sinar biru padam, dan tubuhnya berubah menjadi bentuk semula, Echidna Traike yang lucu dan kecil. Fuh, capek juga jadi besar, katanya sambil meregangkan roda-roda kecilnya. Tapi seru, Oni, aku merasa seperti pahlawan Oni tertawa lepas, menepuk kepala Echidna. Kamu memang pahlawan, cuma kamu yang berani melindungi budaya dengan cahaya, bukan dengan marah. Angin sore kembali tenang. Cahaya matahari menembus celah atap gang, memantul di sisa cat di tanah, menciptakan warna pelangi kecil. Anak-anak berlari ke mural yang kini bersih kembali, menunjuk gambar ondel-ondel dan tanjidor yang terlihat makin hidup. Seorang bocah perempuan berbisik pelan, aku pengen nanti kalau besar bisa jaga seni juga, kayak Oni dan Echidna. Temannya menimpali, iya, aku juga. Aku mau bikin mural tentang bajai terbang. Semua tertawa gembira. Echidna menatap Oni, lalu berkata,
Lihat, Oni. Keindahan yang dijaga dengan niat baik akan melahirkan kebaikan baru. Oni mengangguk. Benar. Kadang, yang kita jaga bukan cuma gambar di tembok, tapi hati orang yang melihatnya. Dari kejauhan, burung-burung merpati berterbangan, seolah ikut merayakan kemenangan kecil itu. Di atas mural, matahari sore menyorot tulisan yang hampir selesai Oni buat di sudut tembok. Budaya adalah pelindung jiwa dari lupa. Echidna membaca pelan tulisan itu, lalu menambahkan dengan suara lembut, dan sahabat sejati adalah yang menjaga warna ketika dunia mencoba menghapusnya. Oni tersenyum. Indah sekali, Eche. Belajar dari kamu, Oni, jawab robot kecil itu, menyalakan kembali lampu biru lembut di matanya. Suasana di gang kembali damai. Warga pulang, anak-anak melanjutkan permainan, dan langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Tapi kisah hari itu akan selalu teringat, hari ketika ondel-ondel dan robot landak kecil melindungi mural budaya dari kegelapan dengan cahaya dan kasih. Malam mulai turun, membawa kesejukan dan aroma hujan dari kejauhan. Oni dan Echidna duduk di bawah mural yang mereka selamatkan. Oni memandang langit dan berucap pelan. Alhamdulillah, ya Allah. Kau tunjukkan bahwa bahkan logam pun bisa punya hati, jika niatnya untuk kebaikan. Echidna menatap bintang pertama yang muncul di langit, lalu berkata, dan semoga cahaya kita, sekecil apapun, cukup untuk menerangi gang sempit ini, dan hati siapapun yang lewat. Suara listrik menggelegar lembut di udara sore yang mulai temaram. Echidna Traike dalam wujud robot landak logam kini berlari di sepanjang dinding gang kota lama yang sempit itu. Langkah-langkahnya memantul di lantai bata, mengeluarkan getaran halus yang membuat dedaunan kering di tanah ikut bergetar. Setiap kali duri-duri logam di punggungnya bergerak, kilatan cahaya biru keluar seperti guratan petir kecil yang menari di udara. Setiap sentuhan durinya pada tembok menghasilkan efek ajaib, noda cat hitam yang menutupi mural mulai menghilang satu persatu. Seolah setiap guratan listrik adalah kuas cahaya yang disapukan oleh tangan tak terlihat. Dinding yang tadinya kelam, perlahan-lahan kembali menampakkan warna aslinya. Merah terang pada wajah ondel-ondel, kuning cerah pada bunga tanjidor, dan biru langit pada latar Betawi tua. Subhanallah, gumam Oni pelan, matanya berbinar. Ia berdiri terpaku, menyaksikan keajaiban itu di depan mata. Cahaya biru Echidna berpendar di dinding, memantul ke mata anak-anak yang menonton. Mereka menatap dengan wajah kagum, mulut ternganga, hati berdebar. Salah satu bocah kecil menunjuk dengan penuh semangat. Lihat, lihat, warnanya balik. Kayak disetrum tapi jadi indah. Temannya menimpali, iya, kayak sihir. Tapi, sihir yang baik. Sementara itu, para perusak tembok yang tadi dengan sombongnya membawa kaleng cat kini gemetar ketakutan. Satu di antaranya memegang topi lusuhnya yang hampir terlepas karena angin yang tercipta dari gerakan Echidna. Makhluk apa itu? Katanya terbata-bata, matanya membulat. Yang lain mencoba berlari, tapi kakinya terpeleset oleh sisa cat yang tumpah di tanah. Aduh, ampun, aku nggak mau nyemprot lagi. Robot itu terus bergerak, setiap langkahnya lembut, tapi kuat. Tak ada niat menyerang, hanya menjaga dan membersihkan. Dari punggungnya keluar getaran halus yang menghapus setiap noda hitam tanpa merusak cat aslinya. Seolah Echidna tahu persis batas antara kegelapan dan keindahan. Semakin lama, dinding tua itu semakin berwarna kembali. Gambar ondel-ondel yang sempat tertutup kini tampak jelas lagi, seakan tersenyum pada semua yang melihatnya. Ornamen batik Betawi di sisi kanan kembali berkilau di bawah sinar lampu jalan yang baru saja menyala. Dan di bagian bawah mural, tulisan kecil yang tadi tertutup kini muncul lagi. Cinta budaya adalah cahaya yang tak pernah padam. Echidna berhenti sejenak di depan tulisan itu. Ia menatapnya dengan cahaya lembut di matanya. Suara elektrik di dadanya terdengar menurun, berganti dengungan halus seperti desiran angin. Indah sekali, Oni, katanya dengan nada yang hampir seperti manusia. Tulisan ini seperti doa. Oni mendekat, mengusap dinding yang kini bersih. Karena memang doa. Setiap warna yang kita lukis adalah harapan agar budaya kita tetap hidup. Robot itu mengangguk pelan, lalu menatap ke arah kelompok perusak yang kini berdiri ketakutan di ujung gang.
Salah satu dari mereka memeluk kaleng catnya erat-erat, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Echidna tak perlu menakuti. Ia hanya menatap mereka dalam diam, dan dalam tatapan itu ada pesan yang kuat, kebaikan tak perlu membalas dengan amarah. Dan entah mengapa, para perusak itu justru merasa malu. Salah satu di antaranya menunduk dan berucap pelan, "Maaf, Bang Oni, kami cuma pengen bikin coretan kami sendiri. Nggak tahu kalau ini penting buat semua orang." Oni menatap mereka lembut. "Nggak apa-apa. Tapi coretannya harusnya dibuat dengan hati, bukan buat ngerusak." Para pemuda itu menunduk, lalu satu persatu pergi meninggalkan gang itu, membawa kaleng cat mereka yang kini kosong dan basah oleh air. Begitu mereka lenyap di balik tikungan, suasana gang mendadak berubah lagi. Dari tegang menjadi tenang. Dari gelap menjadi terang. Angin sore berembus, membawa aroma cat baru dan listrik yang perlahan menghilang. Echidna berdiri di tengah mural yang kini utuh kembali. Tubuh logamnya masih berkilau oleh cahaya biru samar. Perlahan-lahan, kilatan itu mulai padam. Duri-duri di punggungnya menutup satu persatu, seperti bunga logam yang kembali mekar ke bentuk semula. Kakinya melipat, roda kecil muncul dari bawah tubuhnya. Dalam hitungan detik, robot besar itu kembali menjadi Echidna Trike yang mungil dan lucu. Klik. Suara mekanis lembut terdengar ketika ia selesai berubah. Kini ia tampak seperti semula. Kendaraan roda 3 kecil berbentuk landak listrik, dengan antena mungil di kepala dan ekor logam pendek yang berayun ke kanan-kiri. Ia menguap kecil, ya, Echidna benar-benar seperti makhluk hidup. Lalu menggeliat lucu, mengguncang tubuhnya sehingga keluar percikan listrik kecil dari durinya yang kini tumpul. Dari dalam tubuhnya terdengar bunyi lembut seperti kipas angin yang sedang berputar pelan. Membuat semua anak yang menonton tertawa geli. "Lucu, dia kayak ngantuk," seru salah satu bocah. Yang lain menimpali, suaranya kayak kipas di rumahku. Tapi ini landak listrik." Oni menatap sahabat kecilnya itu, lalu tak kuasa menahan tawa. Ia tertawa lega, tawa yang datang dari hati setelah ketegangan panjang. Echidna, kamu luar biasa. Aku kira mural ini nggak bakal bisa diselamatkan lagi." Echidna menatap Oni dengan mata bulat birunya, yang kini berkelip pelan seperti lampu tidur. "Aku cuma bantu sedikit kok, Oni. Yang membuatnya indah kan kamu." Oni menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, Echidna. Kita berdua yang bikin indah. Kamu dengan cahaya, aku dengan warna." Mereka berdua tertawa bersama. Di belakang mereka, anak-anak bertepuk tangan. Seorang ibu lewat sambil membawa keranjang sayur dan berhenti sejenak, tersenyum melihat mural itu. "Masya Allah, cantik banget sekarang. Dulu saya lewat sini gelap dan kotor, sekarang jadi terang." Oni menunduk hormat. "Terima kasih, Bu. Doakan supaya warna ini awet, ya." Ibu itu menjawab, "Insya Allah, Bang. Kalau niatnya baik, pasti dijaga sama Allah." Kata-kata itu membuat hati Oni terasa hangat. Ia memandang Echidna, dan sahabat logam kecilnya pun mengangguk. "Benar, Allah menjaga apapun yang dijaga dengan niat baik," kata Echidna lembut. Senja mulai turun sepenuhnya. Cahaya lampu gang menyala satu persatu, menyoroti mural yang kini tampak hidup seperti pemandangan malam di dunia dongeng. Warna merah, biru, kuning, dan hijau berbaur dengan cahaya lampu oranye, menciptakan kesan hangat yang menenangkan. Angin berembus pelan, membawa dedaunan yang jatuh dari atap rumah tua di sisi gang. Di bawah mural, Oni duduk bersila di kursi kecil, memandangi hasil karyanya yang kembali utuh. Echidna berada di sebelahnya, berputar pelan dengan roda kecilnya seperti mainan yang bersenandung. "Terima kasih, Echidna," kata Oni lagi dengan nada syukur. "Tanpa kamu, mural ini sudah hilang." "Dan tanpa kamu," jawab Echidna lembut, "aku tidak tahu untuk apa aku berubah. Kamu yang mengajariku arti melindungi tanpa membenci." Keduanya saling menatap, lalu tertawa kecil. Suasana di gang itu benar-benar damai. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti sejenak, mendengarkan percakapan mereka. Tiba-tiba, anak-anak yang tadi menonton datang membawa kaleng cat bekas yang terisi air. "Bang Oni, kami mau bantu bersihin sisa cat di bawah." Oni tersenyum bangga. "Wah,
Hebat. Tapi hati-hati, ya. Jangan sampai catnya kena kaki. Iya, Bang, jawab mereka serentak. Bersama-sama mereka membersihkan tanah yang terkena cipratan cat. Sambil bekerja, mereka bernyanyi lagu Betawi kecil yang Oni ajarkan. Ondel-ondel jagain kota. Warna cerah bikin bahagia. Jangan rusak, jangan lupa. Budaya kita warisan mulia. Echidna ikut berdenging mengikuti irama, menyalakan lampu birunya berkedip seirama lagu. Anak-anak tertawa melihatnya. Lihat, dia ikut nyanyi pakai lampu. Sore itu berubah jadi malam penuh cahaya. Warga yang lewat berhenti untuk memotret mural itu. Beberapa memuji, ada yang berterima kasih, ada pula yang sekadar tersenyum. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik mural yang indah itu, baru saja terjadi kisah ajaib antara manusia, budaya, dan robot landak listrik kecil yang berhati besar. Oni memejamkan mata sejenak, mengucap, Alhamdulillah. Ia sadar, bukan kekuatan yang membuat mural itu selamat, tapi kasih sayang, kasih terhadap budaya, terhadap warna, terhadap sesama makhluk. Echidna menatap bintang pertama yang muncul di langit. Oni, katanya pelan, menurutmu mural ini bisa bertahan berapa lama? Oni tersenyum. Kalau dijaga dengan hati, mungkin selamanya. Karena warna yang dijaga dengan cinta tidak akan pudar, bahkan oleh waktu. Echidna menatap mural itu lagi, lalu berkata dengan nada penuh harapan, kalau begitu, aku mau terus di sini. Aku mau jaga mural ini setiap malam. Oni tertawa kecil. Boleh. Tapi jangan lupa istirahat juga, pahlawan landakku. Echidna mengedipkan mata birunya. Siap, Komandan Ondel-Ondel. Keduanya pun tertawa bersama lagi. Suara tawa mereka bergema lembut di gang sempit itu, bersatu dengan suara lampu neon yang berdengung dan angin yang berembus. Beberapa anak mulai pamit pulang. Bang Oni, besok boleh datang lagi nggak? Kami mau bantu gambar bunga. Tentu boleh, jawab Oni. Bawa juga teman-temanmu. Tapi ingat, catnya harus warna cerah, ya. Jangan hitam lagi. Siap, Bang. Setelah semua pulang, Oni berdiri memandangi mural sekali lagi. Ia menatap wajah ondel-ondel di dinding yang seolah hidup. Dalam hati, ia berucap pelan, terima kasih, Allah. Kau kirimkan sahabat kecil yang menjaga cahaya. Di sampingnya, Echidna yang sudah kembali ke bentuk traike kecil menggeliat lucu, menyalakan lampu biru di matanya dan bersuara lembut seperti kipas angin kecil yang mengantuk. Berhenti. Ia menunduk pelan, menandakan bahwa semuanya sudah selesai. Oni tersenyum. Istirahatlah, Echidna. Tugas kita hari ini sudah selesai. Echidna menjawab dengan dengungan lembut, lalu mematikan cahayanya perlahan. Dalam hening malam yang tenang, gang tua itu kini berubah menjadi tempat penuh warna, penuh cinta, dan penuh pelajaran, bahwa kebaikan tidak selalu datang dari yang besar, tapi bisa juga dari seekor landak kecil yang berani menjaga cahaya. Senja turun perlahan di kota lama. Cahaya oranye keemasan menelusuri celah-celah bangunan tua, memantul di jendela kaca buram, lalu jatuh lembut di gang sempit tempat Oni dan Echidna bekerja seharian. Udara sore membawa aroma cat yang mulai kering bercampur bau tanah dan angin laut yang jauh. Di tengah gang itu, dinding tua yang dulu kelam kini berubah menjadi kanvas penuh kehidupan. Mural besar itu berdiri megah, bukan hanya sebagai lukisan, tetapi sebagai penjaga kenangan budaya Betawi. Warna merah ondel-ondel menyala cerah seperti api semangat, biru pada latar langit menghadirkan ketenangan, dan hijau di daun-daun tanjidor memberi kesan kesejukan. Setiap goresan terasa hidup, seolah tembok itu bernapas. Setiap motif bercerita, seolah dinding tua itu berubah menjadi kitab sejarah yang ditulis dengan cat dan hati. Di atas mural itu, Oni menulis dengan kuas terakhirnya, huruf demi huruf yang ia gores dengan hati-hati. Cat putih lembut menari di ujung kuasnya, membentuk kalimat yang menjadi penutup dari seluruh kisah mereka hari itu. Seni adalah cahaya hati yang menjaga budaya. Kalimat itu tampak sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Setiap huruf seperti berpendar di sinari cahaya matahari yang hampir tenggelam. Anak-anak yang menonton di belakang Oni bertepuk tangan pelan. Bang Oni, tulisannya keren banget. Kayak mantra.
Mantra apaan? Itu pepatah kali. Oni tertawa kecil mendengar celotehan mereka. Ia menatap tulisan itu sekali lagi, lalu meletakkan kuasnya. Bukan mantra, anak-anak, tapi doa. Karena setiap karya yang lahir dari hati akan dijaga oleh Allah selama niatnya baik. Echidna Traike, yang kini sudah kembali ke bentuk kecilnya, mendekat pelan. Ia berdengung lembut, lalu berkata dengan suara mekanis yang hangat, kalimat itu indah sekali, Oni. Rasanya seperti cahaya. Oni tersenyum. Memang, Echidna, karena seni yang dibuat dengan niat tulus, bisa jadi cahaya buat banyak hati. Beberapa warga yang tinggal di sekitar gang mulai berdatangan. Mereka penasaran dengan keramaian sore itu. Ada bapak-bapak yang baru pulang kerja dengan helm di tangan, ibu-ibu yang membawa kantong belanjaan, dan anak-anak kecil yang berlari sambil tertawa. Mereka berhenti di depan mural itu, menatap kagum. Masya Allah, ini siapa yang bikin, Bang? Tanya seorang ibu sambil menahan napas karena takjub. Oni menunduk sopan. Saya dan sahabat kecil saya, Bu. Ia menunjuk ke Echidna Traike yang berdiri di sebelahnya, memancarkan cahaya biru lembut. Anak-anak di sekitar langsung bersorak, itu dia robotnya, Bu. Dia bisa berubah besar. Bisa ngelindungin mural juga. Ibu itu tertawa. Hahaha, ya ampun, hebat banget. Makasih ya, sudah bikin gang kita jadi cantik begini. Warga lain ikut berbicara. Ada yang memotret mural itu dengan ponsel, ada yang merekam video sambil mengucap pujian, bahkan ada yang menaruh bunga kecil di bawah tembok sebagai tanda terima kasih. Warna-warnanya adem banget, kata seorang bapak. Kayak gang kita jadi lebih hidup. Betul, Pak, sahut ibu-ibu di sebelahnya. Sekarang kalau lewat sini sore-sore, rasanya nggak takut lagi. Dulu gelap, sekarang indah. Oni hanya tersenyum. Ia tidak mencari pujian. Dalam hatinya, ia hanya bersyukur karena mural yang ia buat bukan hanya memperindah dinding, tapi juga menyatukan warga. Ia melihat anak-anak kecil membantu menghapus sisa cat di bawah, sementara orang dewasa sibuk memotret dan berbagi senyum. Budaya yang hidup bukan cuma di lukisan, tapi juga di hati mereka. Echidna menatap Oni. Oni, lihat mereka. Dulu semua takut lewat sini, sekarang mereka tersenyum. Oni menjawab pelan, iya, Echidna. Kadang yang kita ubah bukan cuma tembok, tapi juga suasana hati. Langit semakin jingga. Sinar mentari memantul di wajah Oni yang bercat warna-warni, membuatnya tampak seperti bagian dari mural itu sendiri, seolah ondel-ondel hidup dari cat dan niat baik. Ia berdiri di depan dinding, menatap karyanya dengan penuh rasa syukur. Echidna berputar kecil di dekat kaki Oni, lampu matanya berkedip seirama dengan denyut angin sore. Ia berkata pelan, tadi kamu bilang setiap karya yang lahir dari hati dijaga Allah. Apa Allah juga jaga warna seperti ini? Oni menatapnya lembut. Allah menjaga semua kebaikan, Echidna. Termasuk warna yang kita buat untuk menyebarkan kebahagiaan. Selama kita menjaga kebaikan, Allah akan menjaga keindahan. Kata-kata itu keluar dengan tenang, tapi menggetarkan hati. Seolah angin pun berhenti sejenak untuk mendengarkan. Burung-burung terbang rendah di atas mereka, melintas di langit yang berubah menjadi merah keemasan. Sinar senja menyentuh tulisan di dinding, membuat kalimat, seni adalah cahaya hati yang menjaga budaya, bersinar seolah bercahaya dari dalam. Warga mulai memuji karya itu lebih dalam. Bang Oni, nanti tolong ajarin anak-anak bikin mural juga, ya? Boleh dong, kita bikin di gang sebelah. Biar kota lama ini penuh warna lagi. Oni tertawa gembira. Tentu, tapi syaratnya satu, niatnya harus baik. Lukisan yang niatnya untuk kebaikan pasti jadi indah. Siap, Bang Oni, jawab anak-anak kompak. Seorang kakek tua datang perlahan, membawa tongkat dan mengenakan peci hitam. Ia berdiri di depan mural cukup lama tanpa bicara. Lalu, dengan suara parau tapi hangat, ia berkata, dulu waktu saya kecil, di sini sering ada tanjidor lewat. Sekarang gang ini sunyi. Tapi lihat ini, ia menunjuk mural itu, kayak kenangan itu hidup lagi. Semua orang diam mendengar kata-kata sang kakek. Oni menunduk hormat. Terima kasih, Cat.
Itulah harapan saya. Supaya budaya kita nggak hilang, meskipun zaman berubah. Kakek itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Semoga Allah balas dengan pahala besar, Nak. Kau bukan cuma melukis tembok, tapi menghidupkan jiwa kampung ini. Ucapan itu membuat hati Oni terasa hangat dan haru. Ia menatap Echidna, yang menunduk pelan. Kamu dengar, Echidna? Ini bukan cuma mural. Ini cahaya hati orang-orang. Echidna tersenyum kecil. Berarti tugas kita belum selesai, Oni. Kita harus terus jaga cahaya ini. Matahari semakin rendah. Sinar terakhirnya menyapu wajah ondel-ondel dalam mural itu, membuatnya tampak hidup. Anak-anak berlarian membawa balon dan berteriak gembira, sementara para orang tua berbincang santai. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, semacam energi damai yang lahir dari warna dan niat baik. Echidna bergerak mendekat ke mural, menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau malam tiba, aku mau jaga mural ini, Oni. Aku nyalain cahayaku supaya dinding ini nggak gelap. Oni tertawa pelan. Kamu penjaga sejati, Echidna. Echidna menunduk. Bukan penjaga sejati. Aku cuma teman yang belajar darimu. Oni tersenyum, lalu mengangkat kuas terakhirnya, menepuk kepala Echidna lembut. Kalau begitu, kita berdua penjaga cahaya. Dari kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang lembut. Suara muadzin menggema di antara dinding gang, menyatu dengan warna senja. Semua orang yang masih di situ berhenti sejenak. Suasana hening dan khusyuk. Oni menunduk, mengusap cat di tangannya, lalu berucap pelan, Allahumma barik lana, semoga berkah turun di tempat ini. Echidna ikut menunduk, dan cahaya birunya meredup seolah ikut berdoa. Setelah adzan selesai, warga mulai berpamitan. Mereka menyalami Oni dan berterima kasih. Anak-anak mengucap salam sambil melambaikan tangan ke Echidna. Dadah, robot landak. Besok main lagi, ya. Oni menatap mereka pergi satu persatu. Lalu, ketika gang sudah mulai sepi, ia duduk di kursi kayu, memandangi mural dengan tenang. Angin lembut menggerakkan ujung selendangnya. Echidna duduk di sebelahnya, bersandar di kaki Oni, suaranya seperti desiran lembut kipas. Oni, katanya pelan, aku senang hari ini. Kita nggak cuma menggambar, tapi bikin orang bahagia. Oni menjawab dengan senyum hangat. Iya, Echidna, kadang, kebahagiaan itu sederhana, cukup lihat orang lain tersenyum karena kita berbuat baik. Mereka berdua diam sejenak, menikmati suasana yang damai. Mural di depan mereka memantulkan cahaya dari lampu jalan. Tulisan putih di atasnya bersinar lembut seperti kaligrafi yang diterangi bulan. Echidna menatapnya lama-lama, lalu berkata pelan, kata-kata itu indah sekali, Oni. Seni adalah cahaya hati yang menjaga budaya, berarti kalau hati kita gelap, seni juga padam, ya. Oni mengangguk pelan. Iya, Echidna. Karena seni sejati itu bukan cuma tentang warna atau bentuk, tapi tentang niat, tentang cinta pada kebaikan. Malam turun sepenuhnya. Lampu-lampu kecil di gang menyala. Beberapa kunang-kunang terbang di sekitar mural, membuat pemandangan itu makin magis. Oni berdiri perlahan, menatap langit, lalu berucap lirih, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menjaga karya ini dengan kasih mu. Echidna ikut berucap, dan semoga Engkau jaga juga hati kami agar terus mencintai kebaikan. Dari langit malam, angin berhembus membawa kedamaian. Mural itu berdiri gagah, memantulkan cahaya lampu seperti dinding hidup. Di tengah kesunyian, terdengar suara lembut Oni yang berkata sambil menatap mural itu penuh syukur. Selama kita menjaga kebaikan, Allah akan menjaga keindahan. Echidna mengangguk, matanya berkilau. Amin, jawabnya lembut. Mereka berdua menatap mural itu sekali lagi. Bukan sekadar gambar, tapi simbol harapan. Di balik warna dan garis, ada doa, ada perjuangan, ada kasih yang tak akan pudar. Dan di gang kecil kota lama itu, di bawah cahaya senja yang berubah menjadi malam, lahirlah legenda baru. Legenda tentang ondel-ondel yang menjaga budaya bersama robot landak kecil yang punya hati bercahaya. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini.
Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Bunga Mawar. Selalu bertakwa, karena itu kunci kebahagiaan sejati. Bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga diberi rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah ma'al, afia. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia pusing. Oh iya, tulis juga di komentar judul kisah ondel-ondel apa lagi yang kalian ingin aku buat selanjutnya ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit.